Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di materi TIK kelas 5 semester 1 tema yang kelima, yaitu di pertemuan yang kedua ya. Oke. Pada minggu yang lalu kalian belajar sejarah perkembangan komputer, perkembangan teknologi komputer, juga perkembangan bahasa komputer, yaitu menggunakan bilangan biner atau bahasa mesin. Kita lanjutkan ya untuk materi bahasa komputernya. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang berikutnya, yaitu bahasa komputer lanjutan ya. Setelah kemarin minggu lalu kalian belajar bilangan biner, bagaimana mengubah bilangan biner ke bilangan desimal dan begitu sebaliknya dari bilangan desimal ke bilangan biner ya. Oke, kita lanjutkan dengan bahasa pemrograman. Oke, nah materi ini juga bisa kalian lihat di buku paket kalian ya. Untuk bahasa komputer bisa kalian lihat di buku paket kalian halaman. Oke, sebentar ya. Oke, bahasa komputer mulai ada di halaman 81 ya. Oke, materi hari ini mulai dari halaman 81 sampai dengan halaman 91 ya. Oke, saya ulangi materi hari ini bisa kalian lihat di buku paket kalian mulai dari halaman 81 sampai dengan halaman 91. Oke, kemarin sudah sampaikan bilangan biner itu adalah bahasa mesin ya, bahasa mesin, bahasa yang dikenali oleh komputer, yaitu angka 1 dan angka 0. Ayo kita lihat ya. Oke, kalau kita lihat perkembangan bahasa komputer ya, first GL, jadi bahasa komputer yang pertama adalah bahasa mesin ya, generasi pertama first GL itu yaitu 01, bahasa mesin yang dikenali oleh mesin. Sampai saat ini komputer itu hanya bisa memahami bahasa mesin saja ya. Kenapa dia kok bisa memahami perintah dari kita? Nah, itu berkat jasa dari programmer yang membuat program-program agar manusia bisa berkomunikasi dengan mudah dengan komputer ya. Oke, dilanjutkan setelah bahasa mesin generasi pertama, yaitu bahasa yang kedua, bahasa generasi kedua yaitu assembly language. Nah, kalau kalian belajar komputer seperti Ustazah Mita ya, jadi kalian pasti akan belajar bahasa-bahasa komputer seperti ini, mulai dari bahasa mesin, kemudian assembly language. Assembly language ini kalau Ustazah jelaskan dengan singkat ya, bagaimana bahasa mesin itu bisa dipahami oleh mikroprosesor, mikrocontroller, gimana mereka cara menghitungnya ya. Jadi ada gerbang NAND, NOR, OR, dan sebagainya ya. Jadi ada perhitungannya. Makanya kalau mau masuk di jurusan komputer juga harus kuat matematikanya ya. Jadi matematika dan bahasa Inggrisnya. Karena apa sih? Karena kok harus kuat matematikanya? Karena kalian tahu sejarah komputer itu adalah didasarkan dari dia mesin hitung. Jadi semuanya dia melakukan perhitungan, melakukan logika. Dan kenapa harus kuat juga bahasa Inggrisnya? Karena banyak bahasa pemrograman ataupun literatur-literatur yang menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, kemudian bahasa pemrograman yang berikutnya yaitu generasi ketiga third GL, itu contohnya seperti C, C++, Java, JavaScript. Jadi kalau Java sama JavaScript beda ya. Oke, kalau C sama C++ ini nggak ada ikonnya,
Ya, ikonnya ya cuman huruf C gitu ya, huruf C dan C++. Dulu waktu Sedamita kuliah sempat mempelajari bahasa pemrograman ini ya, jadi C, C++, Java, dan JavaScript. Oke, kalau Sedamita mau cerita ini Java itu kenapa sih namanya Java? Java itu kan Jawa. Jadi waktu itu ada programmer dari luar ya yang menciptakan bahasa pemrograman ini. Dia itu sering begadang. Nah, sering begadang minum kopi Jawa ya, kopi dari Jawa. Makanya logonya itu logo cangkir kopi dan nama pemrogramannya yaitu Java ya. Biasanya JavaScript ini dibuat untuk pemrograman website ya. Oke. Kalau C sama C++ ini pemrograman teks ya, tekstual. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya jadi kalian akan kenal mana yang pemrograman tekstual, mana pemrograman visual ya. Oke, dilanjutkan 4GL generasi keempat. Ini contohnya ada Perl, kemudian PHP ya, PHP, kemudian Python dan SQL. Nah, ini kalau Perl sama Python ini biasanya digunakan untuk website ya. Kalau SQL ini kepanjangannya Structured Query Language. Nah, ini juga tekstual ya. Jadi gimana sih membuat pemrograman yang terstruktur itu belajarnya menggunakan bahasa SQL ya. Kalau PHP usada lupa ini kepanjangannya ya. Hypertext language. Jadi ini ada hubungannya sama HTML ya. Jadi hubungannya sama pemrograman website. Oke, kemudian dilanjutkan dengan bahasa pemrograman yang kelima ya. Ini contohnya Mercury, OPS 5 dan Prolog. Nah, waktu saya minta kuliah belum sempat mempelajari pelajaran ini ya, karena waktu sudah mengerjakan tugas akhir baru ada mata kuliah Artificial Intelligence. Jadi kecerdasan buatan. Jadi ini bagaimana sih memprogram komputer, dia cara berpikirnya seperti manusia. Jadi dia membuat kecerdasan buatan. Jadi dibuat semirip mungkin. Jadi pemrograman itu bisa melakukan problem solving ya. Jadi secanggih algoritma yang dipikirkan oleh manusia ya. Oke. Nah, kemudian ini kalau prolog ini digunakan untuk biasanya untuk pemrograman berbasis ini ya, mobile. Jadi seperti Android atau di iPhone, iOS seperti itu ya. Oke, jadi ini lebih canggih lagi ya. Oke, saya harapkan kalian bisa belajar bahasa-bahasa pemrograman ini. Ya, karena apa sih bahasa pemrograman itu kita belajar untuk mengasah logika kita, mengasah algoritma kita, ya. Ini penting banget nih, ya. Jadi nggak harus untuk mata kuliah komputer. Jadi kalian juga bisa mempelajari ini. Nanti insya Allah kelas 6 kita akan belajar ya bahasa pemrograman visual. Insya Allah mudah banget. Oke, sudah lanjutkan. Materi berikutnya yaitu bagian yang B. Nah, kalau yang tadi bagian A itu kan tadi sejarah perkembangan komputer ya. Sekarang yang bagian B, bagaimana dampak teknologi komputer terhadap masyarakat. Nah, tujuannya teknologi komputer ini adalah untuk memudahkan bagaimana sih masyarakat itu melakukan kehidupannya sehari-hari ya. Oke, di sini ada beberapa contoh dampak teknologi komputer terhadap masyarakat. Yang pertama, dan ini mengenai di lini semua lapisan masyarakat ya, yaitu kalau apalagi sekarang masa pandemi seperti ini, nah rame banget nih belanja daring atau online shopping ya. Pembelanjaan baik dari marketplace ataupun dari website dan aplikasi. Contohnya kalau dari marketplace itu Tokped, Shopee, Blibli, Bukalapak dan lain sebagainya banyak ya. Adapun juga yang berjualan menggunakan
WA ya, iklannya melalui WA status, ada yang dari media sosial lainnya, ada yang dari Facebook, kemudian ada yang dari website juga, misalkan kalau Ustada pernah dengar di radio, itu ada 100smart.com. Nah, bisa belanja sayur di sana. Nah, bisa seperti itu ya, memudahkan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian contoh yang kedua, yaitu buku elektronik. Nah, biasanya dalam format PDF ya, yang bisa digunakan. Oke, dengan buku elektronik ini bisa diakses di berbagai macam gadget. Jadi contohnya di HP, tablet, ya, komputer tab itu maksudnya tablet itu komputer tab, ataupun di laptop ataupun PC. Nah, ada juga yang bisa sekarang ini bisa dikonekkan dengan televisi, smart television ya. Oke, kemudian dampak yang berikutnya, contohnya yaitu robot. Nah, robot itu sekarang banyak banget ya digunakan untuk industri, untuk penjelajahan planet, medis, dan hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia biasa secara fisik ya. Oke, jadi contohnya kalau misalkan mau menjelajah melihat penyakit yang ada di dalam tubuh, tapi membutuhkan tempat yang sulit dijangkau oleh tangan manusia, jadi dia memakai robot yang super super kecil ya, nanorobot. Nah, ada yang seperti itu ya, atau penjelajahan planet yang jauh sekali, nggak mungkin manusia bisa bertahan sejauh itu, maka dikirimkannya robot untuk menjelajah planet, memetakan galaksi, memetakan planet-planet ya. Contohnya seperti itu. Kalau di industri, misalkan alat-alat berat yang nggak mungkin ditarik oleh manusia, nah mereka menggunakan mesin-mesin besar ya, menggunakan robot-robot besar untuk menariknya ataupun memperbaiki ataupun melakukan proses-proses yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa secara fisik. Oke, kemudian contoh berikutnya yaitu pembelajaran elektronik. Nah, seperti contoh kalian sekarang ya, sekarang masa pandemi, banyak di antara kalian ya, tidak hanya pelajar SD, TK saja juga belajar dari jarak jauh, TK, SD, SMP, bahkan yang kuliah pun belajar dari jarak jauh. Kemudian sekarang kalau ada workshop-workshop, seminar juga dilakukan dari jarak jauh menggunakan Zoom, kemudian menggunakan Google Meet, dan aplikasi yang lainnya. Oke, kemudian contoh dampak teknologi komputer terhadap masyarakat. Yang berikutnya adalah komputasi awan atau cloud computing. Nah, banyak banget nih ustadz dan ustadzah menyampaikan file-filenya di online cloud computing ya. Jadi dikirimkan file-filenya ke sana agar kalian bisa mengaksesnya melalui link-link. Contohnya itu Google Drive, Dropbox, ataupun juga iCloud. Oke, nah ini kalian di masa sekarang Ustazah nggak susah-susah nih jelasinnya karena kalian sudah mengalaminya di masa pandemi ini. Nah, ternyata di masa pandemi ini kalian bisa belajar banyak hal-hal yang baru ya. Kemudian dampak berikutnya yang keenam yaitu sistem pemosisi global atau Global Positioning System atau singkatannya GPS. Nah, kalian bisa mencari lokasi-lokasi dengan bantuan satelit ya. Kalau materi kelas 5 yang tahun lalu ada nih ya Google Earth, kemudian Google Map, kemudian ada namanya Google Sky ya. Kemudian ada lagi Google Mars. Nah, itu bisa kalian pelajari ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi ada waktu luang ya daripada bermain, ayo nambahkan ilmu. Jadi kalau misalkan menjelajah museum virtual, nah tahun lalu ada ya materinya menjelajah museum virtual melalui Google Earth. Nah, jadi seperti itu. Mengunjungi mengunjungi air terjun Niagara. Nah, menggunakan Google Earth ya. Oke, keren banget, asik banget ya.
Kemudian yang berikutnya, nah ini adalah dampak berikutnya yaitu game konsol, permainan pada perangkat elektronik ya. Jadi, nah ini kalau kalian pasti nih sudah tahu nih ya, ada PS5, kemudian ada Nintendo, ya Nintendo. Apalagi nih Ustazah kurang paham nih kalau mainan-mainan nih, kalian lebih paham dari Ustazah ya. Oke, game konsol. Nah, ini untuk sebagai hiburan aja ya, apa namanya, penghilang kebosanan. Nah, tolong ya, meskipun untuk sifatnya untuk hiburan, tolong kalian perhatikan bagaimana memposisikan kapan harus belajar dan kapan harus bermain. Tentulah bermain porsinya ya, porsinya tidak lebih besar dari belajarnya. Jadi yang lebih besar untuk online-nya yaitu untuk belajar, menimba ilmu ya. Oke. Sudah lanjutkan di materi yang berikutnya yaitu tugas kalian. Nah, tugas kalian untuk pekan ini gampang sekali ya dan sedikit sekali. Kerjakan soal latihan pada buku paket TIK kalian halaman 94 Romawi 2. Isilah ya. Di situ kalian kerjakan, silahkan cari jawabannya di buku paket kalian. Insya Allah semua jawabannya ada di buku paket tersebut. Nah, kemudian setelah kalian selesai mengerjakan, foto bagian tersebut hanya yang halaman 94 Romawi 2 ya. Oke, nomor 1 sampai 10 dikerjakan. Kemudian foto tersebut kalian upload, masukkan ke link Google Form yang Ustazah sampaikan. Bagaimana? Mudah sekali ya. Oke, kemudian Ustazah ingatkan, insya Allah pekan depan kalian sudah PH, ya, sudah PH untuk yang tema 5 ya. Tolong dipersiapkan ya, bukunya dibaca-baca lagi untuk yang materi tema 5 ini. Oke, semoga Allah Subhanahu wa taala ridho dengan usaha belajar kita ya. Semuanya belajar, ustadz-ustadzah juga belajar, kalian juga belajar, semuanya berusaha untuk jadi lebih baik demi mencari ridho Allah ya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan membawa keberkahan. Sampai jumpa pekan depan, insya Allah kita ketemu lagi ya pelajaran TIK-nya sinkronus untuk review dan PH-nya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah sempurnakan dengan doa hafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.